Baik saudara-saudara, pada saat ini kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat yang ketiga dengan judul Hidup dan Mati. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saat ini kami siap untuk mempelajari firman Tuhan pelajaran sekolah Sabat. Tuhan tolong bantu kami, kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami boleh mengerti, aplikasikan dalam hidup kami selalu percaya kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat ini menempatkan kehidupan dan kematian dalam terang Injil Kristus sebagaimana dihidupi dan dipahami oleh Rasul Paulus. Oleh karena bagi Rasul Paulus, hidup bukan sekadar bertahan atau memperjuangkan hak, melainkan kesempatan untuk memuliakan Kristus, baik melalui pelayanan yang setia maupun melalui penderitaan yang tidak adil. Pembenjaraan, penolakan, bahkan ancaman kematian tidak menggoyahkan fokusnya karena ia memahami realitas pertentangan besar antara kebenaran dan antara kejahatan. Hidup adalah kesempatan untuk bersaksi, dan mati pun bukan kekalahan, melainkan kata dari Rasul Paulus adalah keuntungan. Karena ia beristirahat di dalam Tuhan sambil menantikan kebangkitan. Dengan perspektif ini, nilai hidup tidak diukur oleh kenyamanan, kebebasan, atau keberhasilan duniawi, tetapi oleh kesetiaan kepada Kristus dan dampak rohani bagi orang lain. Pelajaran ini juga menegaskan bahwa hidup dan mati harus dipahami secara alkitabiah dan seimbang. Orang percaya hidup bagi Kristus, berjuang dalam peperangan rohani dengan senjata rohani, yaitu dengan firman Allah, dengan kasih, dengan kebenaran, dan pengendalian diri, bukan dengan kekuatan dunia. Kematian bukanlah jalan pintas menuju surga, melainkan tidur sementara sampai kebangkitan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kesadaran ini membebaskan orang percaya dari ketakutan yang berlebihan terhadap kematian dan dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Pada saat yang sama, hidup di dunia tetap bermakna karena digunakan untuk membangun jemaat, menjaga kesatuan gereja, dan berdiri teguh dalam iman bersama-sama tanpa gentar menghadapi tekanan, aniaya, atau penderitaan demi Injil. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sangat nyata dan menantang. Saat ini saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup dengan keyakinan bahwa setiap situasi, baik keberhasilan maupun penderitaan, dapat memuliakan Kristus jika dijalani dengan iman dan kerendahan hati. Dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, kesatuan harus dijaga melalui kasih, kesabaran, dan ketaatan kepada firman Tuhan, bukan melalui ego dan ambisi pribadi. Ketika memahami ketidakadilan, sakit, atau kehilangan, orang percaya sebenarnya belajar berkata seperti Paulus, yaitu hidup adalah kesempatan untuk melayani dan mati adalah perhentian aman dalam Kristus. Dengan pengharapan kebangkitan, kita dapat hidup berani, setia, dan tidak kenal takut. Karena masa depan kita bukan ditentukan oleh dunia, melainkan oleh Kristus yang telah menang atas hidup dan mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.